Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Nuki dalam kegiatan pembelajaran prakarya kelas 8 pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang proses produksi kerajinan limbah sisik ikan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui berbagai produk kerajinan dari limbah sisik ikan. Kemudian siswa dapat memahami proses produksi kerajinan dari limbah sisik ikan dan dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan. Limbah dari ikan yang biasa digunakan untuk produk kerajinan biasanya berupa sisik dan tulang ikan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sisik ikan terlebih dahulu. Nah, sisik ikan yang biasa atau sering digunakan dalam produk kerajinan biasanya adalah sisik ikan kakap. Kenapa? Karena sisik ikan kakap teksturnya lebih kokoh, tebal, dan besar dibandingkan dengan sisik ikan yang lain. Sebelum digunakan sebagai bahan baku kerajinan, sisik ikan harus diolah terlebih dahulu. Ada 7 tahapan cara pengolahan sisik ikan sebagai bahan baku kerajinan. Yang pertama, sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Kedua, rendam kembali sisik-sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Ketiga, pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan, lalu tiriskan menggunakan saringan. Tahap keempat, pemberian warna pada sisik ikan diperlukan kehati-hatian. Rebuslah air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. 5. Masukkan pewarna Wantex atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Perlu diperhatikan jangan sampai air menjadi mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain sehingga susah untuk dipisahkan. Enam, matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. Dan yang terakhir, tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaannya tidak melengkung. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan adalah sebagai berikut: sisik ikan, pewarna, jeruk nipis, semprot clear, natrium benzoat, dan juga beberapa aksesoris tambahan seperti peniti dan juga kawat anting-anting.
Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan dari limbah sisi ikan adalah tang lancip, panci, spatula, dan kompor. Berikut ini adalah salah satu contoh proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah sisi ikan, yaitu sirkam. Kalian tahu sirkam bukan? Ya, sirkam adalah sisir kecil yang biasanya digunakan sebagai penjepit atau hiasan di rambut. Nah, sisi ikannya ada di bagian mana sebagai hiasan dari sirkam tersebut? Adapun prosesnya atau prosedurnya ada beberapa tahapan. Yang pertama, disiapkan terlebih dahulu sisi ikan yang sudah diwarnai. Proses atau prosedur pewarnaannya sudah diterangkan di bagian slide sebelumnya. Kemudian yang tahap kedua adalah memberikan lem tembak untuk merekatkan sisi ikan. Tahap ketiga, menempelkan satu persatu sisi ikan sebagai bentukan kelopak bunga. Nah, jika sudah terbentuk bentukan kelopak bunga yang banyak, maka berikutnya adalah kelopak-kelopak bunga itu atau bunga-bunga kecil itu diberi lem di bagian belakangnya untuk ditempelkan pada sirkam. Nah, di tahap akhir di situ terlihat gambar sirkam dengan tempelan bunga-bunga sisi ikan. Pada slide berikut ini saya tampilkan beberapa contoh produk kerajinan yang berasal dari limbah sisi ikan. Ada gantungan kunci, anting-anting, pin, kemudian bros, hiasan yang digunakan untuk sendal, sirkam, kalung, dan sebagainya. Sampai di sini dulu materi pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian terinspirasi untuk berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.